Artikel ini membahas tentang efek dan nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang membahas secara jelas baik lisan maupun tulisan. Menggunakan sumber data primer dari buku antologi cerpen karya Hasan Albana dan teknik babat membaca secara tuntas. Ditemukan efek estetis dan efek kebermanfaatan. Efek estetis ini keindahan dari karya sastra, contohnya hidup umpama ular tangga. Jika dimasukkan ke dalam kajian pragmatik, dia memiliki arti bahwa hidup bisa selalu di atas, atau bisa di bawah, atau juga bisa selalu di tengah. Tidak ada kemajuan. Sedangkan efek kebermanfaatan, terdapat nilai-nilai yaitu nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai moral. Sastra itu nggak hanya sekadar kata-kata indah yang enak didengar, tapi juga punya makna yang dalam dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan, sebuah perumpamaan sederhana seperti hidup itu seperti ular tangga yang mengajarkan kita tentang naik turun kehidupan. Kadang kita di atas, kadang di bawah, dan terkadang terjebak di tengah tanpa kemajuan. Tapi di balik itu semua, karya sastra, kita belajar lebih bijak. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang deiksis yang terdapat dalam cerpen Lembah Kehidupan, karya M. Husein Umar. Mungkin ada yang belum familiar, deiksis adalah cabang pragmatik yang mengupas tentang perubahan makna, kata atau kalimat sesuai dengan konteksnya. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu deiksis sosial. Deiksis sosial ini menggambarkan bagaimana anggota masyarakat dikelompokkan berdasarkan jabatan, profesi, julukan, atau gelar mereka. Untuk mengungkap hal ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Cara kerjanya adalah dengan mengumpulkan data dan menganalisis teks untuk mengungkap serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dari hasil analisis, ditemukan ada 4 jenis deiksis sosial yang muncul di cerpen ini: jabatan, profesi, julukan, dan gelar. Contoh deiksis sosial jenis jabatan misalnya adalah kata komandan yang menunjukkan seseorang dengan posisi kepemimpinan. Untuk deiksis profesi, kita bisa melihat kata dokter, yang tentu saja menggambarkan seseorang yang bekerja di bidang kesehatan. Lalu ada julukan, seperti saudara, yang digunakan sebagai panggilan antar tokoh di cerpen ini. Dan terakhir, ada deiksis sosial jenis gelar, seperti kata wanita, yang merujuk pada status gender dalam masyarakat. Jadi, artikel ini membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana deiksis sosial bekerja di dalam sebuah karya sastra. Bahasa Nias dikenal sebagai salah satu bahasa yang cukup sulit untuk diucapkan. Mungkin karena iramanya yang cepat dan vokalnya yang cenderung keras, membuat bahasa ini terdengar rumit bagi orang yang baru mendengarnya. Nah, dalam artikel ini, fokusnya adalah pada tindak tutur di SD negeri, khususnya dalam konteks pembelajaran di kelas. Tindak tutur sendiri merupakan bagian dari ilmu pragmatik, yang mengamati interaksi antara pembicara dan pendengar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan fokus pada satu fenomena. Untuk mendapatkan data, dilakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, ditemukan adanya 3 jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.
Pertama, tindak tutur lokusi adalah ketika seseorang menyatakan sesuatu secara langsung, seperti memberi informasi atau menyampaikan perintah. Kedua, ada tindak tutur ilokusi yang memiliki makna di balik kata-kata yang diucapkan, biasanya berupa maksud atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah tindak tutur perlokusi, yang memiliki efek atau pengaruh pada pendengar. Misalnya, ketika guru menyampaikan arahan, efeknya adalah murid mengikuti atau memahami instruksi tersebut. Jadi, artikel ini tidak hanya membahas tentang bahasa nias yang unik, tetapi juga bagaimana proses komunikasi di dalam kelas bisa. Dalam komunikasi lisan, tujuan utamanya adalah bagaimana penutur bisa benar-benar memahami lawan bicara. Di sini, kajian pragmatik menjadi penting, karena yang utama adalah bagaimana bahasa itu bisa diterima dan dimengerti oleh pendengarnya. Menariknya, perkembangan pragmatik sendiri dimulai di Eropa pada tahun 1940 dan kemudian menyebar ke Amerika sekitar tahun 1970. Tapi, apa sebenarnya yang membedakan pragmatik dengan bidang lain yang juga membahas tentang makna, seperti semantik? Pragmatik dan semantik memang sama-sama mengkaji makna, tapi fokusnya berbeda. Semantik lebih mempelajari makna kata dan kalimat secara harfiah. Jadi, jika dalam semantik kita bertanya, apa makna dari kata atau kalimat ini? Maka dalam pragmatik, kita lebih fokus pada, apa maksud penutur ketika menggunakan kata atau kalimat ini? Contohnya, semantik akan membahas tentang arti dari suatu kata atau frasa secara mendasar, seperti, apa makna X? Sementara itu, pragmatik akan bertanya lebih jauh, apa yang dimaksud dengan X dalam konteks ini? Jadi, meskipun pragmatik dan semantik sama-sama fokus pada makna, pragmatik lebih melihat bagaimana makna itu digunakan dalam komunikasi nyata, dalam situasi tertentu, dan bagaimana konteks mempengaruhi pemahaman lawan bicara. Bahasa itu memang dinamis, terus berkembang mengikuti zaman. Bahasa itu memang dinamis, terus berkembang mengikuti zaman dan tren yang ada. Salah satu contohnya adalah kata anjir. Meskipun hanya terdiri dari satu kata, penggunaannya bisa membawa banyak makna tergantung pada bagaimana si penutur menyampaikan dan situasi yang terjadi. Menariknya, kata anjir ini sering digunakan oleh anak muda sebagai media untuk melampiaskan berbagai perasaan, seperti bahagia, kecewa, senang, atau sedih. Kata ini menjadi semacam ekspresi universal yang mudah dipahami oleh kalangan tertentu, meskipun konteksnya bisa berbeda-beda. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode sosiolinguistik digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut. Pendekatan ini melihat bagaimana bahasa berkembang di masyarakat, khususnya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, yang memang sering digunakan oleh anak muda untuk mengekspresikan diri. Salah satu contohnya adalah ungkapan anjir tatapan Jerome Pauline. Di sini, kata anjir mengandung emosi lucu atau terkejut. Kalimat itu sebenarnya merujuk pada situasi di mana Jerome Pauline, seorang content creator, menatap Jessica Jane saat dia sedang memasak. Jadi, dari kalimat tersebut, bisa kita lihat bahwa satu kata sederhana, anjir, memiliki kekuatan besar untuk mengekspresikan perasaan dan situasi secara tepat, sesuai konteks percakapan. Penelitian ini menjadi bukti bahwa bahasa, terutama di kalangan anak muda, terus